Selamat datang di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar subbab baru, materi baru, yaitu tentang matrik. Apa aja yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini bisa dilihat di layar. Yang dipelajari pada mata pelajaran matrik meliputi definisi, jenis matrik, operasi matrik, determinan, inverse, dan matrik 3x3. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang definisi, jenis-jenis matrik, dan juga operasi matrik. Oke. Yang pertama kita akan belajar definisi dari matrik itu sendiri. Matrik adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Jadi, bisa dikatakan matrik itu adalah kumpulan bilangan yang tersusun atas baris dan kolom. Nah, ini ada beberapa contohnya, yaitu matrik A, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 0, 1, 6. Matrik B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan matrik C, 1, 0, 0, 1. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dari matrik itu sendiri. Oke, yang pertama, kalian harus tahu tentang ordo dan elemen dari matrik. Pertama, ordo dulu. Ordo matrik dapat dilihat berdasarkan jumlah baris dan kolom. Nah, Bapak kasih contoh. Di sini Bapak punya matrik A 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Nah, berapa sih ordonya? Jika kita ingin tahu ordo dari matrik tersebut, kita harus tahu berapa jumlah baris dan jumlah kolom dalam matrik tersebut. Oke, kita cek. Yang namanya baris itu yang ini, 1, 2, 3, ini adalah baris pertama. 0, 4, 5 baris kedua. 0, 0, 6 baris ketiga. Nah, kalau kolom yang ini ya, yang ke bawah, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, karena jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sebanyak 3, maka ordo dari matrik tersebut adalah 3x3. Selanjutnya bisa ditulis A 3x3. Nah, di dalam matrik terdapat elemen dari matrik. Elemen itu bisa dikatakan anggota ya, anggota dari matrik itu sendiri. Oke, Bapak punya matrik A dengan ordo 3x2, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa ordonya 3x2? Tadi ya bisa dilihat ya, bahwasanya barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, kita akan bahas nih. Kira-kira 1 itu apa sih? 2 itu apa? 3 itu apa? 4 sampai 6 itu apa? Oke, kita mulai dari 1 dulu. Nah, 1 ini adalah elemen dari baris pertama, kolom pertama, atau A11. A11 nilainya 1 ya. Nah, kalau 2 ini adalah A12, yaitu elemen dari baris pertama, kolom kedua. Nilainya 2. Yang tadi ini nilainya 1. Nah, kalau 3 berarti dia A21. Elemen baris kedua, kolom pertama. Nah, dan seterusnya hingga sampai ke 6. 6 ini adalah A32, yaitu elemen dari baris ketiga, kolom kedua. Nah, itu adalah elemen atau biasa disebutnya anggota dari matrik itu sendiri. Oke, setelah kita mengetahui ordo dan elemen dari matrik, ada beberapa jenis matrik yang harus kalian ketahui. Oke, di sini Bapak tampilkan ada 9 jenis ya. Yang pertama dimulai dari matrik 0. Matrik 0 itu gampang. Suatu matrik dikatakan matrik 0 apabila semua elemennya 0. Nah, ini dilihat ya, di sini semuanya anggotanya adalah 0. Matrik persegi. Kalau matrik persegi adalah matrik yang baris dan kolomnya jumlahnya sama. Jadi ordonya itu 3x3, 2x2, 4x4. Nah, itu dikatakan matrik persegi. Terus ada matrik
identitas. Matrik identitas adalah matrik persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, selebihnya 0. Nah, ini nih, lihat ya, ini yang namanya diagonal utama. Ini yang ada kursor, ini semuanya angkanya 1. Ketika semuanya angkanya 1, dinamakan matrik identitas. Nah, matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kalau dilihat dari sini, ini diagonal utamanya angkanya bukan 1 ya. Kalau angkanya 1 itu matrik identitas, tapi kalau angkanya 2, 3, 4 berarti dia namanya matrik diagonal. Nah, selanjutnya ada segitiga atas. Kalau segitiga atas, matrik yang elemen bawah diagonal utamanya bernilai 0, ini semuanya nilainya 0. Kalau segitiga bawah, kebalikannya, yang bagian atasnya bernilai 0. Nah, ada matrik skalar. Kalau matrik skalar adalah matrik yang elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar diagonalnya bernilai 0. Nah, kita bisa membedakan nih, ini nilainya 2 semua. Kalau nilainya 1 semua, matrik identitas ya. Ini matrik identitas nilainya 1 semua. Kalau matrik skalar nilainya selain 1, 2 semua, 3 semua, 4 semua itu dinamakan matrik skalar. Kalau nilainya nggak sama berarti namanya matrik diagonal. Oke, selanjutnya ada matrik baris. Kalau baris dia hanya terdiri dari 1 baris. Ini 1 matrik A, matrik B juga 1. Selanjutnya ada matrik kolom, berarti kebalikannya ya. Kalau matrik kolom itu berarti terdiri dari 1 kolom. Nah, ini matrik A 1 kolom, matrik B 1 kolom. Ini yang A ordonya 2 kali 1, yang B ordonya 3 kali 1. Nah, itu adalah jenis-jenis matrik. Nah, yang perlu digarisbawahi atau yang perlu diperhatikan nantinya adalah yaitu matrik identitas yang ini. Oke, next. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi matrik. Yang pertama yang dipelajari di operasi matrik adalah tentang transpos. Transpos, apa itu transpos? Transpos adalah sebuah matrik baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matrik awal. Jadi tukaran tempat antara baris dengan kolomnya. Oke, biar lebih enak, gue kasih contoh. Nah, di sini ada matrik A 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ordonya 2 kali 3 ya. Nah, kita akan buat matrik transpos. Matrik transpos itu biasanya dilambangkan dengan T di atas, baik T besar atau T kecil itu nggak masalah. Nah, kita tinggal tuliskan ulang saja. Yang 1, 2, 3 ini kan merupakan baris ya. Nanti untuk matrik transpos ini dijadikan kolom. Jadi yang tadi nulisnya ke samping, sekarang nulisnya ke bawah. 1, 2, 3 nya ke bawah. 4, 5, 6 juga sama. Nah, ini 1, 4, 2, 5, 3, 6 adalah matrik transpos dari matrik A. Selanjutnya, jumlah dan selisih. Ada syarat untuk mengerjakan matrik jumlah dan selisih, yaitu ordonya harus sama. Kalau ordonya nggak sama, berarti tidak bisa dijumlahkan. Misalkan ordonya 2 kali 2, ya harus dijumlahkan dengan 2 kali 2. Oke, contoh aja ya. Di sini Bapak punya matrik A, B, C, D, matrik B, P, Q, R, S. Kalau dilihat, keduanya memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Nah, kalau kalian pengen menjumlahkan A ditambah B, kalian cukup menjumlahkan unsur yang seletak. Unsur yang seletak itu yang mana? Ini yang A dengan P. Kalian jumlahkan saja, tambahkan saja. B dengan Q, C dengan R, D dengan S. Sehingga A ditambah B dapat dituliskan seperti ini. A tambah P, B tambah Q, C tambah R, D tambah S. Bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan juga sama. Untuk pengurangan tinggal dikurangkan saja tandanya. Sehingga jika ada matrik A plus minus B dapat ditulis A plus minus P, B plus minus Q, C plus minus R, D plus minus S. Nah, itu
itu adalah untuk rumus jumlah dan selisih matrik. Ingat ya, ordonya harus sama. Oke, selanjutnya perkalian matrik. Untuk perkalian matrik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah perkalian skalar. Perkalian skalar itu perkalian dengan K. Bapak kasih contoh, ada matrik ABCD. Jika ditanyakannya KA, kalian cukup tuliskan K dikali A, B, C, D. Hasilnya adalah KA, KB, KC, KD. Tinggal dikalikan saja dengan K. Ini masih gampang. Nah, yang agak rumit yaitu perkalian dua matrik. Oke, dua matrik dapat dikalikan apabila, ini syaratnya ya, yaitu kolom pada matrik pertama dan baris pada matrik kedua nilainya harus sama. Di sini matrik A-nya M kali N dikalikan dengan B, N kali P. N sama N-nya sama, sehingga dapat dibuat matrik C dengan ordo M kali P. M kali P. Oke, biar lebih enak kita coba sama-sama dulu ya. Yang ini oke. A32 dikali B21. Kira-kira bisa dikalikan enggak? Nah, kita lihat ya. 2 sama 2-nya kan sama. Nah, maka ini bisa dikalikan. Berarti matrik C. Hasilnya berapa ordonya? Ordonya adalah 3 kali 1. Nah, C 3 kali 1. Bagaimana dengan matrik ini? A 2 kali 3, B 2 kali 3. Nah, lihat nih. Ini kolom pada matrik pertamanya 3, baris pada matrik keduanya 2, sehingga nggak sama, maka ini tidak dapat dikalikan atau tidak bisa dikalikan. Oke, biar lebih enak, Bapak kasih 2 matrik aja. Ada matrik A, ada matrik B. Kita akan menghitung bagaimana sih cara mengalihkan antara matrik A dengan matrik B. Pertama, kalau ada A dikali B, kalian tuliskan dulu matrik A-nya sama matrik B-nya. Nah, dalam bentuk perkalian. Oke. Mungkin kebanyakan dari siswa akan menjawab hasil kali antara matrik A dengan matrik B-nya adalah seperti ini. A dikalikan P, B dikalikan Q, C dikalikan R, D dikalikan S. Nah, ini adalah yang salah. Perkalian matrik bukan perkaliannya seperti biasanya. Ini yang salah ya. Oke. Terus cara yang benarnya gimana? Cara yang benarnya seperti ini. Nah, Bapak kasih tanda. Kalau yang depan itu barisnya yang kita ambil. Kalau yang belakang kolomnya yang kita ambil. Cara mengalihkannya. Nah, ini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Nah, kalian kalikannya adalah yang ujung sama yang ujung nih. Belakang sama belakang. A dikalikan dengan P, B dikalikan dengan R. Kalian tambahkan. Jadi baris pertama, kolom pertama, berarti A11. Nanti kalian isi ke sini. A dikalikan P, B dikalikan dengan R. Nah, kalau udah baris pertama udah, kolom pertama udah, kolomnya kita pindahkan ke kolom yang kedua. Nah, kayak gini. Hasilnya sama, yang belakang dikalikan dengan yang belakang, ditambahkan yang depan dikalikan dengan yang depan. AK plus BS. Nah, udah nggak ada kolom lagi kan? Berarti kita pindah ke baris yang kedua dengan kolom yang pertama. Hasilnya apa nih? Ya, benar, CP ditambah DR. Sekarang baris kedua, kolom kedua, ini hasilnya adalah CQ ditambah DS. Nah, itu dia untuk perkalian matrik. 2 matrik, ingat ya, perkaliannya harus yang baris dikalikan dengan kolom. Jangan yang seletak seperti penjumlahan. Oke, biar lebih enak, Bapak kasih contoh soal. Contoh soalnya ini. Diketahui matrik A ordonya 2 kali 2, 1, 2, 3, 4. Dan matrik B ordo 2 kali 3, 0, 1, 3, min 2, 0, 4. Dan matrik C ordo 3 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukanlah option A, B transpose, yang B, B transpose dikalikan A, yang C, B transpose dikalikan A ditambah 2C. Oke, yang pertama kita cari
B transpose terlebih dahulu. Untuk mencari B transpose, kalian cuma tukarkan antara baris dengan kolom. Di sini baris pertamanya yaitu 013, maka ditaruh di kolom 013. Baris keduanya min 204, maka dijadikan kolom kedua yaitu min 204. Ini adalah B transpose. Selanjutnya B transpose dikalikan dengan A. B transpose-nya yaitu 0 min 2 1 0 3 4 didapat dari yang sebelumnya ya, dikalikan dengan matriks A-nya yaitu 1 2 3 4. Nah, untuk perkaliannya, ingat perkaliannya yang depan itu adalah baris, yang belakangnya kolom. Kalian tinggal kalikan yang belakang dengan yang belakang, yaitu 0 dengan 1, min 2 dengan 3. Kalian tambahkan. Nah, sekarang pindah baris pertama, kolom kedua. 0 kali 2, 0 kali 2 belakang sama belakang, min 2 sama 4. Ditambahkan. Sekarang baris kedua kolom pertama. Berapa kali berapa nih? Ya, 1 kali 1 ditambah 0 kali 3. Baris kedua kolom kedua, 1 kali 2 ditambah 0 kali 4. Baris ketiga kolom pertama, 3 kali 1 ditambah 4 kali 3. Dan yang terakhir, baris ketiga kolom kedua, yaitu 3 kali 2 ditambah 4 kali 4. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja. Ini yang pertama, 0 kali 1 ditambah min 2 kali 3. 0 kali 1 itu 0, min 2 kali 3 itu min 6, berarti 0 ditambah min 6, min 6. Yang kedua, 0 kali 2 0, min 2 kali 4 min 8. 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 3 0, 1 tambah 0 1. 1 kali 2 2 ditambah 0 kali 4 0 2. 3 kali 1 ditambah 4 kali 3, 3 kali 1 3, 4 kali 3 12 jadi 15. 3 kali 2 6 ditambah 4 kali 4 16, 6 tambah 16 22. Nah, ini adalah nilai dari B transpose dikalikan dengan A. Selanjutnya B transpose A ditambah 2C. B transpose A nya sudah diperoleh dari yang atas ya. Terus ditambah 2 kali A. A nya 2 kali C. C nya yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah, 2 kali 1 2 3 4 5 6 bisa dirubah menjadi 2 4 6 8 10 12, atau pakai yang seperti ini aja nggak apa-apa, tapi lebih enak yang ini ya. Nah, selanjutnya tinggal jumlahkan yang seletak. Yang seletak itu min 6 berarti ditambahkan dengan 2, min 4, min 8 ditambahkan dengan 4, min 4 1 ditambah 6 7, 2 ditambah 8 10, 15 ditambah 10 25, 22 ditambah 12 34. Nah, ini adalah hasil untuk B transpose A ditambah 2C. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.